Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil laporan ujian akhir semester dengan tema AI Edge Device Tesla, Arsitektur, Desain, dan Budgeting berbasis analisis SWOT dan chip AI5 Samsung 2 nanometer untuk memenuhi tugas kuliah arsitektur dan organisasi komputer. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri dengan saya sendiri, Anissa Jauza Amalia, dengan NIM belakang 150. Dan saya Alaika Susanto dengan yang belakang 154. Saya Syahana Dafifa dengan yang belakang 163. Saya Ramadhania dengan di belakang 171. Baik, em, boleh selanjutnya. Oke. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan untuk bab satu, yaitu pendahuluan. Nah, di bab ini juga saya akan menjelaskan latar belakang perusahaan yang menjadi objek studi, kemudian analisis SWOT, dan terakhir korelasi matriks SWOT sebagai dasar penyusunan strategi IT. Nah, untuk latar belakang sendiri, saat ini industri otomotif mengalami perkembangan yang cukup pesat, khususnya dengan hadirnya teknologi Edge AI. Berbeda dengan sistem yang bergantung pada cloud, Edge AI memungkinkan proses pengolahan data dilakukan langsung di kendaraan tersebut. Hal ini penting karena dapat mengurangi latensi, meningkatkan efisiensi sistem, serta menjaga privasi data pengguna. Pendekatan ini sangat dibutuhkan pada sistem yang membutuhkan respons secara real-time, seperti kendaraan otonom. Melihat perkembangan tersebut, Tesla mulai mengembangkan chip AI5 dan AI6 yang dirancang khusus untuk mendukung sistem Full Self-Driving atau FSD, robot taxi, serta robot humanoid Optimus. Lalu, pada pertengahan tahun 2025, Tesla melakukan perubahan strategi dengan menghentikan pengembangan superkomputer Dojo dan mengalihkan fokus ke pengembangan chip AI5 dan AI6. Langkah ini diambil karena arsitektur chip dinilai lebih efisien dan lebih sesuai untuk kebutuhan komputasi AI secara real-time. Selain itu, Tesla juga menjalin kerjasama dengan Samsung untuk memproduksi chip menggunakan teknologi fabrikasi 2 nanometer. Melalui kerjasama ini, Tesla berharap proses pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak menjadi lebih terintegrasi sehingga waktu pengembangan dapat dipersingkat. Namun, di balik keunggulan tersebut masih terdapat beberapa tantangan. Tesla cukup bergantung pada satu mitra manufaktur sehingga apabila terjadi kendala produksi, peluncuran produk juga dapat terdampak. Selain itu, keputusan menggunakan sistem kamera only tanpa sensor radar masih menjadi tantangan, terutama ketika kendaraan beroperasi dalam kondisi cuaca buruk atau visibilitas rendah. Berdasarkan eh, kondisi perusahaan tersebut, dilakukan analisis SWOT untuk mengetahui faktor internal maupun eksternal yang memengaruhi strategi perusahaan. Dari sisi strength atau kekuatan, Tesla memiliki integrasi penuh antara perangkat keras dan perangkat lunak, sehingga tidak bergantung pada vendor lain. Selain itu, Tesla memiliki data armada kendaraan yang sangat besar untuk melatih model AI, serta chip AI5 dan AI6 yang menawarkan efisiensi komputasi tinggi untuk pemrosesan Edge AI. Sementara itu, dari sisi weakness atau kelemahan, sistem FSD ini masih mengandalkan kamera sebagai sensor utama sehingga lebih rentan terhadap kondisi lingkungan tertentu. Di sisi lain, keterbatasan daya komputasi pada perangkat di kendaraan juga menjadi tantangan dalam menjalankan model AI yang semakin kompleks. Untuk faktor eksternalnya, terdapat beberapa peluang yang dapat dimanfaatkan. Yang pertama adalah penggunaan arsitektur chip yang sama pada berbagai produk Tesla, sehingga biaya pengembangan menjadi lebih efisien. Peluang lainnya berasal dari kerjasama eksklusif dengan Samsung yang memberikan kepastian kapasitas produksi chip berteknologi 2 nanometer. Namun, terdapat juga beberapa ancaman. Salah satunya adalah risiko single point of failure karena produksi chip masih bergantung pada satu fasilitas manufaktur. Selain itu, regulasi mengenai privasi data dan kendaraan otonom yang semakin ketat juga menjadi tantangan yang harus diantisipasi oleh perusahaan. Setelah mengidentifikasi faktor-faktor SWOT tersebut, langkah berikutnya adalah menyusun strategi berdasarkan korelasi antara kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Strategi SO atau Strength dan Opportunity memaksimalkan keunggulan chip AI5 dan AI6 untuk mempercepat implementasi AI. Lalu, untuk strategi
WO yaitu Weakness dan Opportunity, dilakukan dengan mengoptimalkan kemampuan chip terbaru agar mampu mengatasi keterbatasan sistem kamera only melalui pengembangan model AI yang lebih akurat. Selanjutnya, untuk strategi ST, yaitu Strengths dan Threats, memanfaatkan kemampuan pemrosesan data secara lokal atau Edge AI untuk meningkatkan keamanan data sekaligus memenuhi regulasi privasi yang semakin ketat. Sedangkan strategi Weakness dan Threats berfokus pada mitigasi risiko, yaitu dengan menyiapkan perangkat lunak cadangan serta terus menyempurnakan algoritma vision agar sistem tetap dapat bekerja secara optimal apabila terjadi kendala produksi maupun kondisi operasional yang tidak ideal. Selanjutnya, di sini kami merancang arsitektur sistem Tesla FSD berbasis chip AI5 yang terbagi menjadi 5 lapisan fungsional. Di sini ada blueprintnya tersendiri. Yang pertama itu, di sini kita ada 5 lapisan fungsional. Yang pertama itu ada input layer, yaitu 9 kamera vision yang menangkap data visual 360 derajat di sekeliling kendaraan tanpa sensor radar sama sekali. Kedua, terdapat bus arsitektur, data dari kamera dikirim melalui Automotive Ethernet 2.5 Gbps sebagai jalur utama dan CAN-FD untuk komunikasi safety critical. Lalu yang ketiga kita juga ada AI5 SoC sebagai computer core. Ini inti pemrosesan utamanya. Di sini ada ISP, NPU, CPU, memory hierarchy, DMA controller, interrupt controller, dan RTOS custom Tesla yang mengatur semua proses secara real time. Lalu yang keempat ada redundancy dan manajemen daya. Kami menyertakan fallback module berbasis HW4 sebagai cadangan jika chip AI5 terlambat produksi, serta PMIC dan modul thermal management untuk menjaga konsumsi daya dan suhu tetap stabil. Dan terakhir di sini ada yang kelima, yaitu output layer. Hasil pemrosesan dikirim ke aktuator kendaraan, yaitu setir, rem, dan akselerasi, sekaligus ke platform robotaksi dan robot Optimus. Lalu selanjutnya ada alur kerja komputasi Edge. Setelah blueprint sistemnya, kami menjalankan bagaimana alur kerja komputasinya berjalan. Semuanya berada di dalam kendaraan tanpa koneksi ke cloud sama sekali. Tahap yang pertama yaitu akuisisi data. 9 kamera menangkap frame secara simultan dan mengirimkannya lewat Automotive Ethernet ke chip AI5. Tahap kedua yaitu pre-processing di ISP. Frame dari kamera diproses dulu, yaitu noise reduction, koreksi warna, HDR blending, baru diteruskan ke dua jalur, yaitu DMA dan NPU. Di tahap ketiga, di sini ada transfer memori lewat DMA. Frame hasil pre-processing dipindahkan langsung ke RAM tanpa melibatkan CPU, jadi CPU-nya tetap bebas untuk tugas yang lebih penting. Di tahap 4, kita ada inferensi di NPU, Neural Engine, dengan lebih dari 200 TOPS melakukan deteksi objek dan estimasi kedalaman, menggantikan peran sensor radar yang sudah dihapus. Di tahap kelima, pengambilan keputusan di CPU dan RTOS, hasil inferensi diproses jadi keputusan mengemudi diatur oleh RTOS custom Tesla agar semua berjalan tepat waktu. Dan di tahap terakhar, yaitu tahap 6, aksi ke aktuator. Keputusan dieksekusi ke setir, gas, atau rem. Kalau darurat, sistem bisa langsung memicu pengereman dalam kurang dari 10 milidetik lewat interrupt controller. Lalu selanjutnya untuk implementasi manajemen memori dan cache. Yang pertama, Tesla A5 punya 4 level memori. L1 cache yang super cepat, L2 cache sebagai buffer, LPDDR5X RAM 32 GB dengan bandwidth 68 GB per second, dan UFS storage 512 GB di bawahnya. Untuk mencegah bottleneck, sistem pakai 3 teknik. Yang pertama L1, cache menghindari NPU refetch data setiap siklus. Yang kedua, L2 menyimpan hasil antar layer inferensi dan out of order execution.
agar CPU tidak idle saat cache miss. Lalu implementasi pipeline stage dan clock cycle. Pipeline terdiri dari 3 stage yang jalan overlapping. ISP memproses 9 kamera paralel, NPU mendeteksi objek dan estimasi kedalaman, lalu CPU memutuskan kendali rem dan setir. Untuk itu semuanya harus selesai di bawah 10 meter per second. Untuk hazard, data hazard itu diatasi dengan out of order execution, structural hazard diatasi dengan NPU multicore yang benar-benar paralel. Selanjutnya, implementasi interrupt driven dan DMA. Tanpa DMA, CPU kewalahan karena harus transfer data dari 9 kamera sendiri. Dengan DMA multi-channel, transfer berjalan otomatis. Untuk itu CPU bebas fokus ke inferensi. Selanjutnya sistem interrupt punya 3 prioritas. P1 pengereman darurat di bawah 10 meter per second. Lalu P2 thermal throttle di bawah 50 meter per second. Dan P3 notifikasi DMA selesai di bawah 1 meter per second. Hasilnya itu NPU di atas 200 TOPS, latensi end-to-end di bawah 10 meter per second, dan daya turun dari 160 watt ke sampai di bawah 100 watt. Lalu selanjutnya ada analisis hybrid instruction set dan optimization trade-off. Untuk bagian terakhir dari kami, di sini kami menganalisis pemilihan arsitektur set instruksi yang digunakan pada chip AI5. Secara umum ada 2 pendekatan besar, yaitu RISC dan CISC. Kalau dilihat dari tabelnya, RISC itu instruksinya sedikit dan sederhana. Satu instruksi diselesaikan dalam satu clock cycle, konsumsi dayanya rendah. Contoh nyatanya yaitu ada ARM dan Tesla AI5 juga berbasis ini. Sebaliknya, CISC seperti Intel x86, instruksinya lebih kompleks, bisa butuh beberapa clock cycle, dan konsumsi dayanya lebih tinggi karena logika decodingnya lebih rumit. Nah, chip AI5 Tesla tidak murni RISC saja. Kami menyebutnya pendekatan hybrid. Inti CPU-nya tetap RISC untuk efisiensi daya, tapi ditambahkan NPU sebagai koprosesor khusus yang menangani operasi AI yang kompleks seperti matrix multiplication, mirip dengan apa yang Apple lakukan di chip M1 dan M2. Trade-off-nya dengan hybrid ini, AI5 bisa mencapai lebih dari 200 TOPS performa komputasi, sekaligus menekan konsumsi daya di bawah 100 watt, jauh lebih efisien dibanding HW4 sebelumnya yang butuh 160 watt. Efisiensi ini langsung berdampak ke jangkauan baterai kendaraan listriknya. Oke, jadi saya akan memaparkan bagian anggaran dari presentasi kami hari ini, yaitu mengenai bab 3 gitu ya di rencana penganggaran proyek IT Tesla. Jadi Tesla itu saat ini tuh berada di titik transisi yang sangat penting gitu. Chip FSD generasi keempat yang berbasis Samsung 7 nanometer sudah akan digantikan oleh AI5 dan AI6. Nah, chip generasi berikutnya yang menggunakan Note 2 nanometer. Nah, ini tuh bukan apa ya sekedar upgrade spesifikasi aja, tapi ini tuh adalah fondasi dari seluruh ekosistem AI Tesla untuk 1 dekade ke depan, mulai dari full self-driving, robotaxi, sampai robot humanoid Optimus. Nah, dalam bagian ini tuh kami menyajikan 2 lapis anggaran, yaitu pertama ada biaya hardware per unit kendaraan yang kami bahas di subbab 3.3, yaitu kedua biaya riset, pengembangan, dan juga pemeliharaan sistem yang bersifat tahunan gitu di subbab 3.2. Nah, keduanya kami kaitkan langsung dengan 4 strategi SWOT yang sudah dirumuskan oleh divisi IT. Terus
sebagai acuan angka, kami menggunakan volume produksi aktual Tesla, hampir 1,85 juta unit di tahun 2023, dan juga untuk sisi manufaktur chipnya, kontrak senilai 16,5 miliar dolar bersama Samsung yang dikonfirmasi Reuters bulan Mei 2025 menjadi referensi utama kami. Boleh di next. Oke, ini ada estimasi biaya hardware per unitnya. Jadi, eh, slide ini tuh nunjukin 7 komponen hardware yang membentuk satu unit kendaraan dalam arsitektur AIH device Tesla generasi berikutnya. Nah, komponen yang paling besar nilainya itu adalah chip AI5 itu sendiri. Jadi diproyeksikan antara 1.800 sampai 2.400 dolar per unitnya. Nah, ini tuh apa ya, sebutannya itu seperti otak dari seluruh sistem ya, karena semua proses inferensi AI itu berjalannya di sini gitu, langsung di dalam kendaraan tanpa perlu kirim data ke cloud. Nah, latensi di bawah 10 milidetik. Terus ini juga yang membuat FSD ini bisa bekerja secara real time gitu di kondisi jalan nyatanya. Nah, ini adalah realistis dari strategi SO kita atau dari salah satu SWOT tadi. Jadi memanfaatkan integrasi vertikal Tesla sepenuhnya. Lalu komponen berikutnya yang menarik adalah sistem kamera. Tesla memilih pendekatan kamera only. Jadi 9 kamera tanpa radar sama sekali. Nah, ini adalah strategi WO-nya. Jadi menambal kelemahan ketiadaan radar dengan kamera beresolusi tinggi dan juga memorinya yang jauh lebih besar. Makanya kita upgrade RAM-nya itu ke 32 GB LPDDR5X. Nah, 2 kali lipat dari generasi sebelumnya. Dan yang tidak kalah penting itu adalah komponen nomor 7, yaitu fallback modul HW4. Nah, ini tuh adalah modul cadangan berbasis chip generasi sebelumnya. Nilainya itu 800 sampai 1.000 dolar per unit. Nah, tujuannya itu satu. Nah, jika chip AI5 itu mengalami keterlambatan produksi di Samsung, produksi kendaraan tetap bisa jalan. Jadi, ini bukan pemborosan. Ini tuh kayak apa ya, implementasi konkret dari strategi si WT tadi. Nah, mitigasi risiko single point of failure. Lalu total hardware per unit berada di rentang 3.350 hingga 4.645 dolar. Kita skalakan angka ini ke volume produksi nyata di slide berikutnya. Boleh next. Oke, sekarang kita lihat apa artinya angka per unit tadi kalau kita kalikan ke volume produksi sesungguhnya. Jadi ada 3 skenario nih yang kami siapkan. Skenario pertama itu konservatif. Jadi ada konservatif itu adalah kondisi di mana chip AI5 ini mengalami keterlambatan dan kita tuh harus mengandalkan fallback si HW4 ini sepenuhnya gitu. Jadi biaya per unitnya ini di kisaran 3.350 dolar, total proyeksinya itu sekitar 6,18 miliar dolar per tahun. Jadi ini strategi WT yang udah tereksekusi penuh gitu di yang SWOT yang awal itu. Terus di ujung lain ada skenario optimistis, AI5 gitu, udah diproduksi penuh untuk seluruh seluruh armada. Jadi biaya per unitnya itu naik ke 4.645 dolar. Nah, total proyeksinya juga naik jadi 8,57 miliar per tahun. Nah, ini tuh kondisi apa ideal gitu, strategi si SO berjalan maksimal. Nah, dan rekomendasi divisi IT-nya itu ada di tengah. Jadi skenario transisi bertahap. AI5 mulai ramp up secara parsial gitu. Sebagian armada masih pakai HW4, tapi total proyeksinya itu sekitar 7,38 miliar dolar per tahun. Itu pendekatan prudent yang menggabungkan ambisi jangka panjang dengan perlindungan jangka pendek. SO dan juga WT berjalan secara bersamaan di sini. Jadi perlu dicatat angka-angka ini tuh baru mencakup hardware per unitnya, belum termasuk R&D, amortisasi Samsung, dan juga biaya pemeliharaan yang akan kita bahas sekarang ini. Boleh di next? Jadi di luar biaya hardware per unit ada komponen anggaran yang bersifat strategis dan juga berkelanjutan. Nah, ini tuh adalah investasi tahunan yang menjadi fondasi keunggulan kompetitif si Tesla ini di jangka panjang. Nah, item yang paling besar adalah amortisasi kemitraan Samsung 2 nanometer, yaitu sebesar 3,3 miliar dolar per tahun. Nah, ini tuh berasal dari kontrak eksklusif gitu senilai 16,5 miliar dolar yang dibagi rata selama 5 tahun. Nah, angkanya besar, tapi konteksnya itu penting karena Tesla mengamankan kapasitas produksi chip paling canggih di dunia ini secara eksklusif. Nah, di tengah ketidakpastian rantai pasokan global ini ya, ini tuh adalah SO dan WP strategi yang dijalankan berbarengan gitu sekaligus. Nah,
Berikutnya pengembangan model AI dan juga pelatihan neural network 500 sampai 800 juta dolar per tahun. Ini tuh adalah investasi yang paling sulit ditiru kompetitor. Tesla itu punya jutaan kendaraan aktif di jalan yang mengumpulkan data nyata setiap harinya. Apa ya bahasa itu tidak ada yang bisa menyaingi aset data seperti ini gitu. Jadi ini tuh salah satu inti dari strategi CSO gitu. Nah, untuk pemeliharaan itu ada 4 item. Pertama itu ada OTA update, terus kepatuhan regulasi, pemeliharaan hardware, dan juga pengujian sistem. Jadi total sekitarnya itu ya 260 sampai 510 juta per tahun. Yang perlu saya garis bawahi adalah item kepatuhan regulasi GDPR di Eropa, CCPA di Amerika, dan UU PDP. Ini bukan opsional, tapi kita tangani proaktif agar tidak ada risiko denda yang mengganggu operasional di berbagai pasar gitu. Jadi total R&D dan pemeliharaan tahunan berada di kisaran 4,51 hingga 6,36 miliar dolar. Kita gabungkan ini dengan angka hardware di slide berikutnya. Oke. Jadi ini adalah gambaran menyeluruh gitu dari total anggaran IT yang kami rekomendasikan. Nah, komponen A ini hardware per unit yang diproyeksikan ke skala produksi 1,84 juta unit, berada di rentang 6,18 hingga 8,57 miliar dolar per tahun, tergantung skenario yang dipilih gitu. Kalau komponen B, R&D murni mencakup chip AI5, software RTOS, dan pelatihan neural network sekitar 950 juta hingga 1,55 miliar per tahunnya. Nah, komponen C, amortisasi Samsung 2 nanometer, yaitu sebesar 3,3 miliar dolar per tahun, tetap selama 5 tahun kontrak gitu. Terus terakhir itu ada komponen D, pemeliharaan dan kepatuhan sistem 260 sampai 510 juta dolar per tahun. Jadi grand total itu sekitar 10,99 hingga 13,93 miliar dolar per tahun. Nah, angka ini tuh mungkin terlihat besar gitu di permukaan, tapi eh, ini tuh bukan biaya operasional yang perlu diminimalkan gitu. Jadi ini tuh adalah enabling investment, investasi yang membuka pintu untuk tiga lini pendapatan masa depan Tesla, FSD subscription, layanan robotaxi, dan juga ekosistem robot Optimus. Jadi ketiga ini memiliki potensi jauh melampaui bisnis penjualan kendaraan konvensional. Boleh dilanjut? Udah usah. Gua mau buka goblok. Ini Tapi udah ini tinggal waktunya tinggal. less than 1 minute. Ya udah, Itu next aja mungkin next. mungkin. Ganti dulu. Ini sekalian diekstrak dulu videonya. Nia, Baik, Nia, guys. jangan langsung tutup ya. Ntar hilang videonya. Jadi Iya, lu iya. tungguin. Sebelumnya Oke. takutnya auto. Baik, untuk slide selanjutnya, berdasarkan keseluruhan analisis yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa transisi Tesla dari chip FSD Hardware 4 menuju chip AI5 berbasis Samsung 2 nanometer merupakan langkah yang secara teknis maupun bisnis dapat dipertanggungjawabkan. Secara arsitektural, chip AI5 dengan pendekatan hybrid AI ISC dan akselerator NPU dedicated mampu menjawab 3 tantangan sekaligus. Performa tinggi, latensi rendah, dan efisiensi daya secara bersamaan. Neural Engine di atas 200 TOPS dengan hierarki memori berlapis memungkinkan sistem memproses 9 stream kamera secara paralel dengan latensi di bawah 10 milidetik sesuai standar keselamatan kendaraan otonom. Boleh, oke. Selain itu, implementasi DMA multi-channel terbukti krusial dalam membebaskan CPU dari beban transfer data, sehingga seluruh kapasitas komputasi bisa fokus pada pengambilan keputusan secara real-time. Sistem interrupt-driven dengan hierarki prioritas juga memastikan respons darurat seperti pengereman mendadak dapat dieksekusi dalam batas waktu yang tidak bisa dikompromikan. Dari sisi anggaran, total investasi tahunan sebesar sekitar 10,99 hingga 13,93 miliar US dollar mencerminkan skala transformasi teknologi yang sedang dijalani Tesla, di mana kemitraan eksklusif dengan Samsung senilai 16,5 miliar US dollar memberikan jaminan kapasitas produksi chip
2 nanometer di tengah ketidakpastian pasokan semikonduktor global. Analisis SWOT juga menegaskan bahwa integrasi vertikal Tesla berkendali penuh atas chip, software, dan data armada adalah fondasi kompetitif yang sulit direplikasi kompetitor. Meskipun ketergantungan pada manufaktur tunggal dan absennya sensor radar tetap menjadi risiko yang nyata yang perlu terus dimitigasi. Oke, sekarang bagian rekomendasi untuk Dewan Direksi dan juga Komisaris. Jadi berdasarkan seluruh temuan teknis dan juga analisis anggaran yang telah dipaparkan, kami mengajukan 4 rekomendasi strategis, yaitu yang pertama, rekomendasi pertama, melanjutkan dan mempercepat transisi ke chip AI 5 sebagai prioritas utama. Nah, keunggulan efisiensi daya dengan target TDP di bawah 100 watt dibanding 160 watt gitu pada HW4. Nah, serta kapasitas inferensi di atas 200 TOPS memberikan nilai kompetitif jangka panjang yang jauh melampaui biaya awalnya. Lalu untuk rekomendasi kedua, mempertahankan fallback modul berbasis HW4 sebagai perlindungan jangka pendeknya. Nah, risiko keterlambatan produksi Samsung 2 nanometer di Texas masih nyata, sehingga stok cadangan HW4 itu adalah keputusan yang prudensial gitu, yang tidak boleh diabaikan. Lalu boleh di next. Oke, lalu rekomendasi dari eh, yang ketiganya gitu, mendiversifikasi mitra manufaktur. Jadi meski kemitraan dengan Samsung itu memberikan keunggulan kapasitas dan juga teknologi, nah ketergantungan eksklusif pada satu fasilitas merupakan risiko sistematik gitu. Jadi kami merekomendasikan penjajakan kemitraan sekunder dengan TCMC sebagai opsi cadangan jangka menengahnya. Lalu yang keempat itu rekomendasi keempat, memperkuat kepatuhan regulasi privasi data secara proaktif. Jadi seiring perluasan operasional gitu ke berbagai negara dengan regulasi GDPR, CCPA hingga UU PDP Indonesia, kami mengusulkan alokasi anggaran kepatuhan itu sebesar 30 hingga 60 juta USD per tahun. Nah, ini jauh lebih murah dibanding potensi denda akibat ketidakpatuhan kayak gitu. Jadi secara keseluruhan kami meyakini bahwa total investasi yang diusulkan bukan sekedar pengeluaran operasional aja, melainkan fondasi teknologi yang akan menentukan posisi kompetitif Tesla gitu dalam industri kendaraan otonom, layanan mobilitas berbasis AI, dan juga robotika humanoid selama 1 dekade mendatang. Jadi sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.